Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? How is life? How is everything? Piye kabare? Welcome back to BBI, belajar bahasa Inggris. Alright, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba memberikan contoh template sederhana, contoh yang sangat super simple gitu ya, untuk teman-teman semua, untuk kemudian nanti bisa tinggal diganti, edit dengan personal information atau informasi pribadi dari teman-teman semua, jurusannya apa, ya, namanya, asalnya, dan seterusnya ya. Nah, kalau teman-teman ingin melihat dan coba belajar cara memperkenalkan diri yang sederhana, super simple, ikuti video ini sampai akhir ya. Alright, kita mulai dari sapaan pertama ya. Biasanya teman-teman sudah tahu ya. Yang pertama adalah hi, hello, how are you guys? Ini tentu ada banyak cara menanyakan kabar. Teman-teman boleh lihat di kolom deskripsi, ada pembahasan sendiri untuk membahas, ada belasan gitu ya, cara untuk menanyakan kabar selain how are you. Nah, yang pertama kembali lagi hi, hello, menyapa ya. Biasanya ya di awal, terus kemudian ada hi, how are you guys? Halo teman-teman, apa kabar? I would like to introduce myself. I'd like to introduce myself. Ada juga yang panjang. I would like to introduce myself. L-nya tidak dibaca ya. Kalau would itu ya, W-U-D. I'd like to introduce myself. Saya akan memperkenalkan diri saya. My name is, ditambah namanya ya teman-teman. Nah, untuk nama ini sendiri ada banyak cara. Yang saya tampilkan ini yang contoh sederhana yang paling umum. My name is Fitri gitu ya. Nah, atau juga ada I am Fitri, itu juga ada variasi yang lain. Begitu ya teman-teman. Kemudian biasanya setelahnya ada asalnya ya. Tentu template dan contoh yang saya tampilkan kali ini tidak menjadi satu-satunya referensi. Teman-teman boleh variasikan dengan selera masing-masing ya. Biasanya kemudian adalah asal kita ya. Asal kita dari mana? I'm from Tanah Toraja, I'm from Makale, Tanah Toraja, South Sulawesi misalnya gitu ya. Atau kalau tidak pakai I'm from, boleh pakai I come from. Artinya sama ya, tinggal diganti, ditambahin dengan daerah asalnya. Biasanya sih yang ada tidak hanya kota besarnya saja, tapi ada kota kecilnya itu juga bagus. Mengingat kita nanti biar bisa benar-benar saling kenalan ya. Oke? So, next one will be I'm from atau I come from. Lalu kemudian ditambahin kotanya di situ ya. Nah, kemudian bisa juga kemudian teman-teman bisa memberikan nama panggilan teman-teman biasanya ya. My full name is Fitri Kurniawan, but you can just call me apa gitu ya. Atau bisa juga langsung kalau spoken, pas kita memperkenalkan diri langsung kita kenalkan saja. You can just call me Fitri misalnya ya. Gitu ya misalnya, tiba-tiba kalian boleh begitu. Tapi bisa juga kalian kenalkan dulu namanya. I'm Fitri Kurniawan. Most of my friends call me Fitri, but you can call me anytime. Bercanda ya. Ini bisa divariasikan. You can just call me Fitri. Nama panggilannya siapa gitu ya. Kemudian biasanya ada identitas kampus dong. Kalau ini temanya adalah perkenalan diri dari kampus asalnya kan. Kalian bisa pakai template yang ada di sini. Ini saya contohkan Universitas Aisyah Surakarta. Bisa juga diganti Universitas Diponegoro, Universitas Negeri 11 Maret atau Universitas Muhammadiyah Surakarta atau apapun ya, asal kampus kalian ya. I study at Universitas Aisyah Surakarta. Nah, untuk penyebutan kampusnya ini balik lagi ke pembiasaan ya. Sebenarnya kalau nama sendiri itu, kalau institusi itu ada officio ya, ada SK-nya namanya. Jadi tidak melulu harus diterjemahkan. Misalnya Università de Milano itu bukan University of Milan. Iya, it's popular known as University of Milano, tetapi kemudian namanya dibaca seperti itu ya. Oke, kemudian ada I'm a first semester student now at a nursing department. Nah, saya sekarang ada di semester pertama. Nah, kalau kalian nggak semester pertama, semester 3 diganti dong. I'm a third semester student now at nursing department. Nursing department itu jurusannya ya. Tinggal diganti kalau Anda di jurusan bahasa Inggris, English department, pharmacy department. Begitu ya, tinggal diganti ya. I'm a first semester student now at nursing department. Kalau kalian jurusannya kebidanan, at midwifery department. Kalau di jurusan manajemen rumah sakit, hospital administration department. Ya tinggal diganti belakangnya ya. Oke? Gitu ya kurang lebih ya.
Kira untuk perkenalan sederhana itu cukup, tapi kemudian kita boleh tambah template extensionnya ya, karena mungkin teman-teman juga ingin kenalan jurusannya dan memperkenalkan gitu. Kenapa teman-teman memilih jurusan tersebut? Nah, saya coba contohin di sini ya. Ada kemudian kita boleh teman-teman boleh I study midwife. Kalau di sini midwife tinggal diganti jurusan kalian apa? Computer because gitu ya. I study English because gitu ya. Bla bla bla, yari yari yari, ya. Tinggal diganti alasan kalian apa gitu. Terus kemudian mungkin setelah lulus kalian punya aspirasi gitu, ambisi dan cita-cita mau jadi apa gitu. Nah, boleh pakai template ini ya. After graduating from university, I want to become a teacher misalnya. I want to become a midwife. Kalau jurusannya midwifery, kebidanan, biasanya pengen jadi bidan. Walaupun nggak selalu ya, because it can be, you can be anything, right? Kalian bisa jadi apa saja, but make sure you become the good one ya. Yang penting jadilah sesuatu yang baik ya. Next, kemudian karena ini memperkenalkan diri tentang kampusnya, terus belajar di jurusan apa, saya kira harus ada refleksi juga kan. I'm happy to study here because kalian coba cerita kenapa kalian senang belajar di kampus kalian sekarang. Tentu ada nggak senangnya, tapi kalau perkenalan kan ya tampilkanlah yang baik ya. Contoh di sini saya coba teman-teman bisa tiru ini. I'm happy to study here because the environment is so green, for example. Because the teachers, the lecturers are friendly, the facility are excellent misalnya ya. Nah, contoh-contohnya boleh karena fasilitasnya, boleh bisa karena pengajarnya, proses pembelajarannya dan seterusnya ya. Kemudian biasanya kita kalau setelah ngomongin kenapa seneng kuliah di situ, saya coba pakai template yang berikutnya, yaitu kita cerita mata kuliah kalian yang paling sukai apa sih gitu ya. Nah, gimana cara ngomong bahasa Inggrisnya? My favorite subject is gitu. Bukan my name ya. My favorite subject is apa? English, for example. My favorite subject is I don't know. Introduction to midwifery, I don't know. Tapi kalian yang tahu ya. My favorite subject is itu adalah kita ngomongin tentang favorit mata kuliah yang kalian paling sukai gitu ya. Because alasannya apa? For example, my favorite subject is English because it's fun class. Ini contoh ya. Karena ini kan kelas bahasa Inggris. Ya contoh ya. Kalian nanti terserah kalian ganti ya. Lalu kemudian di akhir kalian boleh bilang thank you gitu ya. That's all for me, that's it for me gitu. Kemudian terakhirnya ada yang namanya positive closing message. Kalian kasih deh kata-kata penutup yang kemudian positif dan memberi semangat. Ya ini karena bentuknya perkenalan yang mungkin kita anggap ini semi formal ya dengan teman-temannya. Jadi kenapa enggak kalau kita tutup dengan positive closing message. Ini personal saya aja sih. Kalau tidak teman-teman pakai juga nggak apa-apa. Saya kasih contoh, stay positive, stay healthy, my friends. Goodbye. Gitu ya misalnya ya. Alright, thank you. Well, that's all from me. I hope everybody learned something new for today. Nah, saya berharap teman-teman bisa langsung belajar dari template, dari contoh yang teman-teman bisa otak-atik ditambahin atau dimodifikasi sesuai keinginan teman-teman. Dan yang paling penting, go. Start practicing ya. Go out there. Have some fun with your English practice ya. Silakan, yang paling penting adalah praktek sih sebenarnya ya. Cepet, terus coba, terus praktekin. Tentunya nanti akan lebih menyenangkan dan you're gonna be having a better English insyaallah ya. Thank you, I'm signing out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.